selamat malam Sobat Gerang. Kita ketemu lagi di episode kali ini. Kita undang narasumber, salah satu presiden mahasiswa dari kampus yang ada di Banyuwangi. Nanti juga akan beliau sampaikan secara latar belakang untuk kita diskusi lebih lanjut juga. Namun hal yang menarik di sini nanti terkait tentang pendidikan dan sesuatu hal yang menyangkut tentang kegiatan kemahasiswaan. Kita akan berdiskusi lebih lanjut karena banyak hal yang memang perlu kita ketahui dan masyarakat juga ketahui tentang era, situasi dan kondisi mahasiswa saat ini atau pemuda saat ini gitu. Jadi kita sudah bersama Mas Dendi. Mas Dendi, siap. Gitu. Selamat malam Mas Dendi. Selamat malam Mas Dendi. Halo, selamat malam. Temani sama seperti biasa Sobat Gerang senior saya ini. Gitu. Jadi Mas Dendi, siap. Mungkin ya sedikit lah disepil dulu mungkin latar belakang. Jenengan kan bukan asli warga Banyuwangi nih. Iya. Nah, jadi asal kenapa kok kuliahnya lebih memilih di Banyuwangi? Oke. Segala macam bisa disepil lah dulu lah. Oke. Mungkin saya masuk sedikit bercerita terkait awal mulanya kenapa saya bisa kuliah di Banyuwangi. Itu saya kan tamatan 2022 SMA. Tamatan 2022. Nah, selesai tamat SMA-nya itu sempat bingung mau lanjut kuliah apa mau tunda dulu setahun, kayak kerja dulu setahun baru kuliah atau mau langsung kuliah. Nah, waktu itu sempat berpikiran kalau lebih enak mungkin kerja waktu itu, tapi karena dengan dorongan orang tua bahwa coba kamu kuliah aja nggak apa-apa, biar nanti kalau untuk soal biaya apa segala macam kan semua dari orang tua toh. Terus aku pikir ini kuliahnya enaknya di mana ini, dalam hati juga itu. Nah, waktu itu kan sempat berpikir kan ayah juga kerja kebetulan di Kupang. Oke. Jadi apa kuliah di Kupang aja ya. Tapi melihat kalau kuliah di Kupang, memang di Kupang sama di provinsi yang lain mungkin setiap kultur itu memiliki perbedaannya masing-masing ya. Pasti. Memiliki perbedaan masing-masing. Jadi saya berpikir bahwa coba saya mencoba untuk kuliah di luar. Artinya di luar pulau lah. Coba untuk merantau. Merantaunya dalam segi pendidikan. Nah, ayah saya kebetulan pada waktu itu, ayah sama ibu kan kebetulan 12 tahun di Sidoarjo. Oke. Kebetulan saya juga lahir di Sidoarjo. Saya juga lahir di Sidoarjo. Jadi umur 4 tahun ke atas itu baru pindah ke Kupang. 6 tahun langsung mulai SD lah, sekolah dasar. Nah, pas waktu itu pikir bingung untuk mau kuliah di mana. Ayah sama ibu itu saranin coba di luar pulau biar belajar untuk mandiri juga, belajar untuk mengetahui apa sih dunia luar itu kayak bagaimana, dunia apalagi jauh dari orang tua kan, belajar untuk hidup mandiri, apa-apa sendiri, yang ngurus segala macam ya, tanpa dilihat langsung secara nyata oleh orang tua. Nah, saya berpikiran ya coba. Nah, awalnya saya berpikir itu kalau memang kuliahnya itu kayak di Surabaya, ibu kota provinsi lah. Ya. Di Surabaya atau di kota-kota besar kayak Malang, Sidoarjo, pikirnya nanti kuliah di situ. Nah, pas sebelum mau ke sini, itu kan kebetulan ada koordinator dari NTT, dari Kupang, yang ada kenalan sama pihak kampus di sini. Pihak kampus di Universitas Bakti Indonesia. Ya. Nah, kebetulan koordinatornya itu juga lagi bangun, ada yayasan lah, dia pemilik yayasan. Terus lagi bangun sekolah itu di samping tanahnya orang tua saya. Di Kupang sana. Ya, di Kupang sana. Nah, langsung waktu itu kita kenalan terus tanya dia, sudah tamat SMA? Sudah, tanya langsung ke saya. Ya. Rencananya mau lanjut kuliah di mana? Ini masih bingung Pak. Langsung gitu. Langsung dia mungkin sekaligus mungkin mempromosikan. Iya. Dan dari situ orang tua sepakat. Cuman waktu itu bilangnya kalau di Jawa Timur aja, di Jawa aja. Ya saya bingung Jawanya Jawa mana. Intinya saya tahunya Jawanya ya kota besar. Oke, sudut pandang pertama. Sudut pandang pertama. Nah, saya bilang oke lah, nggak apa-apa, coba belajar untuk mandiri juga kan nantinya. Ya sudah, ACC kan, langsung ikut itu daftar. Waktu itu saya mendaftarnya gelombang ketiga. Oke. Gelombang daftar di UB itu gelombang ketiga, gelombang terakhir. Daftar, ya sudah akhirnya keterima, terus prepare lah untuk datang ke sini. Ambil jurusan apa dulu di
di kampusnya? akuntansi saya. Fakultasnya ekonomi, cuman saya ambil jurusan akuntansi. Prodinya akuntansi. Nah, waktu itu ibu itu saranin untuk ngambil sastra Inggris. Iya. Karena ibu juga memang suka bahasa Inggris. Ibu saya suruh saranin saya bahasa Inggris, sastra Inggris. Cuman saya bilang, aduh kayaknya berat ini kalau sastra Inggris. Saya mikir, ngambil sesuai. Kebetulan saya SMA itu kelas IPA, jadi ada korelasinya sama ya matematika, hitung-hitungan lah. Iya. Akhirnya saya mikir, oh ini ada akuntansi, kayaknya menarik ini. Di Fakultas Ekonomi. Di Fakultas Ekonomi, prodinya akuntansi. Nah, datang ke sini, prepare untuk datang ke sini H-2. H-2 itu baru saya tahu kalau lokasi kuliahnya itu di Banyuwangi, universitasnya itu ada di Banyuwangi. Saya langsung berpikir Banyuwangi. Jadi saya datang ke Banyuwangi ini terjebak. Karena awalnya saya pikir kalau di Surabaya, di Malang atau di Sidoarjo. Tahu-taunya H-2 sebelum ke sini baru tahu di Banyuwangi. Akhirnya kebetulan orang tua ayah langsung bilang, oh kamu kuliahnya di Banyuwangi. Banyuwangi itu perbatasan sama Pulau Bali. Dari Banyuwangi ke Bali itu 2 atau 3 jaman lah kata ayah gitu. Soalnya kan ayah dulu kerjanya kan ekspedisi. Oke. Luar kota dari Sidoarjo. Pokoknya keliling Pulau Jawa Timur lah. Jadi ayah saya agak kenal lah dari daerah-daerah di Banyuwangi. Bilang di situ ada satu taman namanya Taman Belambangan. Iya. Kayak gitu. Oke. Saya sampai sini cari tahu. Sampai di sana masih terpaku, pas sudah sampai di Banyuwangi masih terpaku juga. Kan butuh adaptasi yang lebih lama toh. Jadi masih terpaku juga, adaptasi lingkungan, secara sosialnya bagaimana, artinya butuh waktu juga. Saya sudah 3-4 bulan ke sini baru nginjak di kota Banyuwangi. Oke, sebelum itu berarti masih di dekat-dekat kampus. Masih dekat-dekat kampus, jarang keluar itu. Soalnya waktu itu juga masih jadi mahasiswa kupu-kupu tuh waktu itu. Tahun 2022 berarti masuk di Universitas Bakti, ya. ambil ekonomi ya. Ekonomi. Tapi Pernah berpikir enggak ketika apa ya yang tadi disampaikan di Banyuwangi, habis itu biasanya kan ada mahasiswa ketika ngambil universitas di Jawa Timur, ya di Jember atau di Probolinggo atau apa, dan ini Banyuwangi. Nah, tahun 2022 kan memang ya Banyuwangi kita melihat kan potensinya pariwisata. Apa pernah ketika di Banyuwangi, gimana sih Banyuwangi ini? Apa sih? Iya. Kenapa sih? diulik literasi lah Di dalam itu pada saat itu gimana? Nah, pada saat sampai di Banyuwangi ketika semester 1 itu kan artinya pikiran SMA itu kan masih melekat toh. Masih melekat dalam diri sendiri. Jadi kayak masih menjadi mahasiswa apatis itu kayak bodoh amat. Karena masih awal-awal masih apatis, cuek, bodoh amat. Nah, jadi masuk semester awal itu ya palingan kuliah, pulang, main game, tidur, bangun lagi, jalan-jalan, futsal kan saya hobi futsal. Jadi jajak futsal ya ayo. Menginjak semester 2 ada kakak semester kebetulan dari NTT juga, tapi dia dari Kabupaten Malaka. Itu yang berbatasan dengan Timor Leste. Nah, dia itu karena waktu itu kan kita lagi gabung di kos toh. Nah, dia itu dari kosnya pergi ke kos ngajak teman-teman yang artinya satu agama Katolik waktu itu untuk ke gereja. Nah, pulang dari gereja itu dia mau lanjut kegiatan organisasi, terus pakai gordon. Gordon. Aku langsung bingung. Itu apa itu? Oh, ini gordon ya organisasi kemahasiswaan, organisasi eksternal kampus. Saya lihat. Terus ini mau kemana? Ya ini kegiatan organisasi. Di mana? Di Banyuwangi. Oh, sama siapa aja? Ini sama teman-teman ini. Teman-teman NTT yang ikut organisasi ini berapa orang? Wih, lumayan banyak katanya. Dari situ sudah mulai. Akhirnya bisa lebih mengenal sosial dan segala macamnya juga. Iya, akhirnya mulai muncul di benak. Wih, kayaknya apa asik ini ikut organisasi. Habis pikir ya hilang. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Karena masih awal-awal. Terus lagi berkelanjutan teman-teman itu. Waktu itu walaupun sudah dikasih tahu, tapi saya masih bodoh amat. Nah, saya pernah membuat kekacauan pada saat teman-teman itu diskusi. Melingkar buat sebuah ya forum diskusi. Nah, saya itu ganggunya, saya bawa speaker, nyalain lagu, goyang di tengah-tengah. Saya diusir. Kalau tidak mau ikut diskusi, ya keluar, jangan ganggu, jangan buat risih di sini. Kayaknya saya diusir itu. Setelah diusir, saya rasa kok, wih, sudah buat salah ini. Akhirnya habis mereka diskusi, kakak yang awalnya mengajak masuk organisasi itu panggil saya. Nasihatin sudah. Kamu itu kalau mau kayak gini terus, pulang mau bawa apa kamu? Mulai sudah. Mungkin diindoktrinasi yo, mulai sudah. Akhirnya pelan-pelan sudah. Dikasih nasihat, dikasih motivasi. Terus
ada satu kata-kata ya yang artinya membangun juga, memotivasi saya juga. Kalau dia bilang kata-katanya gini, kalau kamu sudah kuliah di luar pulau yang bukan, artinya bukan daerah asli kamu, kamu harus melihat bahwa ketika kamu sudah datang ke sini, kamu harus berusaha untuk menjadi orang yang nantinya ke depannya itu menjadi orang yang luar biasa. Atau orang yang hebat lah. Nah, dari situ bilang, terus saya tanya, saya dari situ saya bertanya, emang selama ini salah? Kan tugas dan kewajiban saya kuliah terus pulang. Iya, tapi dari cara kamu seperti ini emang salah. Dinasihatinlah dari situ, dikasih motivasi. Nah, dari situ mulai saya digembleng awal-awalnya dari situ sudah. Oke. Saya digembleng awal-awalnya dari situ sudah. Nah, berarti itu udah mulai masuk di kegiatan-kegiatan organisasi. Nah, waktu itu awal untuk melangkah masuk ke organisasi. Itu awal untuk melangkah. Dan itu saya terus dikasih motivasi dengan satu kata-kata yang bilang gini, kamu ketika kuliah di luar, apapun yang kamu alami di sini, orang yang ada di daerahmu tidak akan tahu prosesmu. Mereka akan hanya lihat hasil akhir yang kamu bawa. Nah, dari situ sudah dia bilang, apa saya harus merubah karakter saya yang dulu di SMA sama yang sekarang ya, karena saya berpikir juga saya sudah mahasiswa, tapi dalam hati itu akhirnya pelan-pelan sudah dari situ, hari ke hari ya akhirnya saya minta maaf, hari ke hari coba saya ajak untuk ya diskusi lah. Waktu itu diskusi ya, saya awal diskusi itu ya sering dikasih motivasi untuk bagaimana caranya karakter saya ini bisa diubah, karena dulu memang saya orangnya tengil Mas, waktu awal-awal datang itu tengil banget. Jadi situ dikasih motivasi awal-awal, artinya kayak memang kehidupan di apa ya istilahnya, kehidupan di Banyuwangi sama di Kupang itu saya sudah mulai membedakan Mas. Ternyata ketika saya masuk organisasi, kehidupan dalam kampus sama di Banyuwangi sama di Kupang itu berbeda jauh. Untuk kayak kegiatan-kegiatan anak muda mahasiswa itu ternyata berbeda. Makanya dari situ saya berpikir, oh kegiatan-kegiatan anak-anak di sini kebanyakan menghasilkan hasil yang positif. Kegiatan-kegiatan yang positif. Dari situ sudah mulai diajak, sudah awal diskusi itu kita bedah buku Mas. Saya digembleng dari situ, bedah buku itu. Bedah buku awal itu. Itu salah satunya. Buku awal apa yang kita bedah itu buku Pidato Pancasila. Pidato Pancasila 1 Juni. Pidato Pancasila 1 Juni. Dari situ kita dipanggil tuh semua yang mau ikut diskusi ayo gabung, baik itu dari NTT, Bali, pokoknya semua di situ gabung jadi satu. Diskusi sudah. Nah, dari situ yang artinya yang mentorin kita itu kan ya kakak yang awalnya mengajak saya organisasi. Kebetulan mungkin secara pemikiran dia artinya sudah ada lah, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara ilmunya. Nah, dari situ diajak sudah baca. Kita bedah buku itu Pidato Pancasila 1 Juni. Nah, dari awal itu baca, tujuannya apa? Satu, ketika saya mau membaca terus artinya kita mengartikan apa arti paragraf ini, kalimat ini. Nah, waktu saya berbicara, awal-awalnya kan apalagi apa ya, garuk kepala gitu. Apa ya? Sama teman-teman Untak juga waktu itu kita diskusinya. Apa ya? Wih, dari situ akhirnya dia langsung bilang, teman-teman dalam proses belajar itu, ketika teman-teman mau belajar itu tidak ada kata salah. Tidak pernah ada kata salah. Lebih baik malu di sini daripada malu di tempat umum. Iya, sepakat. Langsung dari situ. Akhirnya konsisten Mas. Saya konsisten terus tiap hari, tiap malam, walaupun berdua, bertiga tetap diskusi, bedah buku sampai tuntas itu Pidato Pancasila 1 Juninya. Kita diskusi sampai tuntas. Nah, akhirnya dari situ perlahan-lahan saya melihat, oh ternyata kayak gini yo kalau kita konsisten. Karena waktu awal saya masuk jadi mahasiswa baru di UBI, itu kan pembagian kelompok. Biasanya kan MAPA itu dibagi kelompok, temanya dikasih berbeda-beda, terus setiap kelompok itu maju presentasikan apa temanya. Nah, waktu itu saya ditunjuk jadi moderator. Terus karena saya juga ketua kelompok, saya ditunjuk jadi moderator. Terus yang jadi narasumber untuk presentasinya itu teman saya juga dari NTT, tapi dari Sumba dia. Dari Sumba, cewek. Nah, cara penyampaian dia itu kayak ngalir bagus. Saya waktu itu disuruh, apalagi berbicara di tempat umum, di depan forum, di belakang ada rektor, ada yayasan. Saya baru berdiri, kaki saya gemetar Mas. Keringat dingin itu waktu itu. Itu saya diketawain satu forum. Itu. Nah, awalnya saya mulai berubah untuk kayak apa ya, ingin merubah karakter itu ya dari situ. Pembuktiannya dari situ awalnya itu. Sudah dari situ pembuktian
ya itu yang mengajak saya pertama masuk organisasi bilang, coba kamu membuktikan awal kamu masuk organisasi kamu diketawain satu forum, terus ketika kamu konsisten coba lihat ke depannya nanti kamu akan jadi seperti apa. Ya. Akhirnya dari situ mulai sudah termotivasi, sudah belajar, ya. konsisten, ya sudah. Akhirnya dari situ. Tapi gini Mas, saya kemarin juga baru diskusi kan sama ya juga alumni. Iya. Alumni, jadi kakak tingkat saya dulu, dia di jurnalis. Iya. Kita bahas tentang literasi apa segala macam. Tapi kesimpulannya masih sama di situ. Masyarakat kita itu masih minim literasi. Apalagi nih mahasiswa. Gitu ya. Kalau sedari awal memang istilah bedah buku, kondisi-kondisi seperti itu memang terkonsep atau memang teman-teman bisa mewadahi, itu kan memang bisa membangun selain memang dari pengetahuan, melatih daya ingatnya, cara penyampaiannya karena dia perlu mereview dan seterusnya. Iya. Harapannya teman-teman mahasiswa baru pun ketika nanti mau masuk, ketika dirangkul dengan kondisi seperti itu, dia mulai lebih kritis. Karena dunia perkuliahan pasti berbeda. Membawa nama mahasiswa itu udah berbeda lagi dari yang namanya siswa kan. Yang pertama kan itu. Tapi saya lihat juga bahkan juga di lingkungan kampus saya, kemauan untuk literasi mahasiswa itu masih minim gitu. Adapun misalkan diberikan satu bentuk tugas apa segala macam, ya tidak cukup kompleks istilahnya. Secara pemaknaan mereka hanya sekedar ya kerjakan review jurnal ya baca aja kemudian salin. Sekarang apalagi ada AI teknologi sekarang udah teknologinya ya udah semudah itu. Positif negatif lah ada itu ya. Arahnya kan ke sana. Jadi kita juga pertimbangkan metode bedah buku konvensional tadi yang jenengan ceritakan itu kan sebenarnya lebih membangun. Ya walaupun sekarang mungkin ada AI yang bisa membantu. Tapi kan ya itu kembali lagi yang digarisbawahi adalah membantu. Tapi kondisinya pengendalian laju teknologi untuk pemanfaatannya itu nggak cukup dipahami. Benar. Sehingga ya tetap perlu bedah buku konvensional itu tetap perlu. Ada beberapa website namanya Notebook LM, kemudian di ChatGPT juga bisa, hampir di semua chatbox itu kan bisa masuk file, tanya, jawab. Iya. Gitu. Tapi dulu inget nggak ketika kakak tingkat yang ngajak terkait masalah diskusi itu di semester berapa? Saya semester 1, dia semester 3 waktu itu. Semester 1. Terus perubahan dari pola pikir, perubahan sikap itu kan pasti dirasakan. Dirasakan, benar. Sangat dirasakan. Sangat dirasakan. Sekarang semester berapa? Sekarang saya sudah menginjak semester akhir, semester 7. Semester 7. Mas Dendi bisa memberikan pengetahuan ke adik tingkat kan? Sehingga kan otomatis kan yang semester 3 berarti kan sudah kakak tingkat yang tadi ngajak untuk ayo kita diskusi, ayo kita bedah buku itu pasti kan sudah lulus kan? Itu sudah lulus kan ya? Iya. Nah, sehingga apakah itu jadi formula Mas Dendi untuk mengajak adik-adik juga, ayo kita ngajak diskusi itu dilakukan apa enggak? Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Nah, sebenarnya kalau diskusi terkait bedah buku, diskusi kayak forum-forum biasa, itu sebenarnya masih berlanjut sampai hari ini. Cuman satu permasalahannya adalah ketika teman-teman semakin naik tahun, semakin menginjak semester-semester ke atas, itu kan sudah fokus dengan kesibukannya masing-masing. Tugas akhir lah, apa segala macam. Jadi artinya sesi diskusi ini mulai perlahan-lahan redup. Satu, karena apa? Mereka fokus di bidang masing-masing. Fokus di bidang masing-masing. Terus yang kedua, ketika kita mengajak bahwa contoh ada maba atau mahasiswa baru yang masih semester 1, semester 3, itu susah juga untuk kondisi sekarang. Satu apa? Terkait perkembangan digitalisasi. Itu sangat artinya berdampak bagi mereka. Sangat berdampak bagi mereka. Sehingga kalau sisi-sisi diskusi, forum-forum di perkopian, apa segala macam, itu menurut saya semakin hari itu mulai semakin minim, semakin menurun. Nah, itu dirasakan oleh teman-teman yang artinya mahasiswa yang udah mau semester akhir.
Padahal kan kembali lagi ya Mas, walaupun mungkin teknologinya sudah cukup mendukung, kita mau review bedah buku ketika mungkin itu e-book, di notebook LM itu bisa dibuat fitur podcast. Iya bisa. Jadi ada 2 orang yang berbicara untuk membahas Iya. isi dari file yang kita upload di situ. Tapi Benar. kan sisi interaksi sosialnya hilang. Iya. Iya. Kemudian ya kalau dia memang mau mencatat atau apalah, atau dia setelah mereview dari AI itu tadi kemudian diceritakan. Nah, jadi sisi pembelajarannya untuk menguji daya ingatnya kan juga diuji di situ, seberapa paham gitu. Benar. Tapi kembali lagi kecenderungan mahasiswa sekarang pun ketika duduk bareng ngopi diajak diskusi itu sudah mulai kesannya itu seperti menolak. Tapi tidak secara langsung. Iya. Gitu. Kayak apa sih? Selalu ada gerak-gerik yang entah itu sambil fokus. Gitu. Jadi atau dia melakukan istilahnya kegiatan-kegiatan yang seolah-olah itu menunjukkan bahwasanya aku nggak mau, tapi nggak enak nih mau cabut. Nah, gitu. Apalagi sama dia organisasi kan. Di BEM pula. Kalau teman-teman di organisasi gimana? Kalau rapat mungkin apa juga sering masih istilahnya kemauan untuk berdiskusinya itu apa juga turut meredup. Kalau teman-teman yang di organisasi saja sudah cukup meredup, apalagi yang di non organisasi. Oke. Gitu loh. Nah, sebenarnya soal hal-hal seperti itu tergantung pemimpinnya. Bagaimana dia mampu untuk mengayomi. Satu, itu bagaimana dia mampu untuk mengayomi. Karena ketika pemimpinnya mampu untuk mengayomi, pasti anggota-anggotanya juga excited, semangat. Jadi kalau khususnya saya pribadi, kalau anggota-anggota saya itu, saya sering ngajak kalau ketika rapat, itu semua harus wajib memberikan masukan, semua harus wajib berbicara. Entah itu dalam konteks apapun. Semua harus wajib berbicara. Jadi contoh satu berbicara, satu diam, satu cuma nyimak. Itu menurut saya paling anti kalau kayak gitu. Banyak teman-teman, walaupun mungkin mereka itu istilahnya di perkuliahan dapat nilai yang bagus karena mungkin bisa didukung dengan AI, tapi secara skill dalam presentasinya, dalam menyampaikannya, berdiskusinya, menyampaikan gagasan itu kan juga ada strukturnya. Iya, benar. Tidak langsung ngomong A, saya pengen A, saya pengen B dan seterusnya. Tapi kan itu perlu dijelaskan secara latar belakangnya apa, poin pentingnya, urgensinya di mana, kemudian upaya untuk mencapai tujuan itu dengan metode yang seperti apa, itu kan perlu disampaikan dan terstruktur. Padahal Mas Dendi tadi kan sudah menyampaikan ya, awal menyampaikan pendapat di depan rektor, depan yayasan. Itu awal itu kaki bergetar. Gemetar itu, keringat dingin waktu itu. Dan karena sekarang bisa merasakan perbedaan. Karena mau belajar. Satu karena terlibat sama orang-orang yang artinya memotivasi, lingkungannya mendukung. Jadi dari situ ya mulai sudah terkontaminasi oleh hal-hal yang positif. Jadi dari situ waktu saya mulai masuk semester 3, semester 4 itu mulai merasakan perbedaannya dari semester 1 sampai semester 2 itu mulai merasakan. Karena satu ya konsisten itu tadi. Konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri, soft skill apa segala macam ya dari situ awal-awalnya. Nah, ketika kita melihat bahwa keadaan hari ini mahasiswa itu kan cenderung apatis, dia cenderung pragmatis, dia cenderung individualis. Itu sangat-sangat dirasakan. Karena apa? Satu, mereka terus terkontaminasi oleh perkembangan digitalisasi. Satu, kehidupan dalam era globalisasi ini kan kita melihat bahwa dia sering ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi. Memang. Nah, kemajuan teknologi dan informasi ini kan banyak tuh dari segi manapun, dari kekuatan hukumnya, dari dinamika sosialnya, ekonominya, politiknya, semua. Tapi dari situ bagaimana untuk kita sebagai mahasiswa itu kan punya privilege tersendiri, punya privilege yang besar. Nah, tolak ukur kita sebagai mahasiswa itu kan kebanyakan yang saya lihat mereka kuliah 4 tahun terus ngambil ijazah terus selesai kerja. Padahal tolak ukur sebagai mahasiswa kan bukan seperti itu. Bagaimana kita dituntut untuk belajar, bagaimana kita dituntut untuk peka terhadap isu-isu sosial, isu-isu yang artinya dinamika sosial. Kan kita dituntut untuk artinya mengerti terhadap
kelas sosial atau Ya, masyarakat. itu yang membedakan siswa dengan mahasiswa kan seperti Iya. itu. Kita kan bisa berpikir secara kritis. Itu kan Kritis. memang mahasiswa pada umumnya kan harusnya seperti Iya. itu. Kebijakan-kebijakan apapun yang dilakukan yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya mahasiswa itu tadi itu kita diskusi, Ya, kita apa. karena memang semboyannya kan yaitu agent of change, Agent agent of of change. control. Tapi menurut saya mungkin lebih tepatnya agent of control dulu baru agent of change. Jadi kontrol dulu baru rubah gitu. Sekarang secara habit teman-teman itu kan juga perharinya mungkin ketika dikalkulasi ya, saya belum riset sih. Entah apa memang sudah ada penelitiannya apa belum. Anak-anak itu scroll TikTok atau mungkin media-media yang lain seperti video-video pendek itu persentasenya besar. Jangankan di rumah dia sendiri. Iya. Ketika di tongkrongan aja masih banyak yang kita temuin itu gitu. Masih menghegemoni lah, masih mendominasi. Masih mendominasi. Iya. Sehingga kesannya itu lebih apa ya? Lebih tertarik untuk scroll. Iya. Ya, even ketika memang itu bikin dia belajar dari itu ya nggak apa-apa. Tapi satu riset yang pernah saya baca, video pendek, katakanlah mungkin Reels, kemudian juga TikTok, video-video yang seperti itu kecenderungannya membuat otak itu termanipulasi seperti apa ya? Tidak membuat dia fokus atau daya ingat atau penurunan berpikirnya itu bisa signifikan sekali dampaknya karena kontennya kan rancu. Iya. Kontennya tidak terlalu konsisten. Benar. Gitu. Kecenderungannya berubah-ubah dari isu A ke isu B dan seterusnya. Mungkin slide 1 ke 2 dan seterusnya itu bisa berubah-ubah dan itu secara terbukti bahwasanya itu menurunkan daya berpikir karena kemampuan fokusnya yang diserang di situ. Karena konten yang berganti-ganti. Nah, hal ini membuat teman-teman itu kesannya nyaman karena persentasenya yaitu mendominasi. Benar. Mendominasi. Jadi jangankan sampai ngomongin agent of change, agent of control. Iya. Karena konten aja dia nggak bisa kontrol kok. Gitu. Dan ini berdampak sekali. Saya juga rasakan di awal kepengurusan saya di organisasi yang kemarin kita cari kandidat anggota itu susah sekali. Yang berminat Di organisasi susah sekali. Isu-isunya seperti ya mereka itu istilahnya mental health atau mengedepankan kesehatan mental gitu. Karena kesibukan di organisasi itu menurut mereka cukup menguras tenaga. Belum lagi ada beberapa framing media sosial yang memang ya ada sih memang kejadiannya nyata yang mahasiswa itu sampai bundir. Iya. Kemarin. Ya waktu itu di salah satu ya itu kemarin juga ada yang sampai baru-baru ini. Ya parah lah sampai meninggal kan. Itu karena hal-hal yang sifatnya membuat kerusakan mental. Ini kan perlu kita mitigasi mas, sehingga yang dihadapi sekarang kesimpulannya itu sudah berbeda dengan 4 atau bahkan 3 tahun sebelumnya. Gitu. Namun instrumennya ini juga masih belum cukup belum cukup ditemukan gitu. Tapi kalau di organisasinya Mas Dendi sendiri lah mungkin seberapa sering istilahnya teman-teman itu diajak berdiskusi ya dengan metode yang jenengan sampaikan tadi ya, wajib menyampaikan pendapat, harus berani berbicara dan seterusnya. Itu seberapa sering? Kita di sana sebenarnya buat jadwal terkait diskusi-diskusi seperti itu karena kita juga melihat dari kesibukan setiap mahasiswa. Jadi kita mengambilnya itu 1 minggu sekali. Contoh malam Minggu, malam Jumat itu bisa. Nah, waktu itu semester 5 ke bawah itu memang sering seminggu sekali dan itu kontinuitas berkelanjutan. Tapi udah aktivitas mahasiswa lebih nggak begitu padat. Belum begitu padat. Nah, mulai menginjak semester atas itu saya lihat kesibukan mahasiswa kok semesternya semakin naik, kesibukannya semakin banyak. Jadi artinya diskusi-diskusi itu mulai redup pelan-pelan. Jadi yang artinya yang nggak ada kesibukan ya 2-3 orang kayak seperti ini ya diskusi sih. Cuman untuk yang kayak dulu-dulu kayak rame-rame itu udah forum besar. Kenapa seperti itu ya? Padahal kan pemerintah itu kan memberikan jatah sarjana itu kan 7 tahun kan. Kenapa terus dipakemkan mesti 4 tahun? Kesusu lulus. Iya. Nah itu tolak ukurnya mereka. Tolak ukur sebagai mahasiswa itu kuliah 4 tahun, ambil ijazah ya
sudah selesai wisuda, kerja apa segala macam. Ada beberapa hal yang saya juga tidak cukup sepakat dengan kondisi. Jadi teman-teman yang di organisasi kemudian memutuskan diri untuk menambah semester atau tidak lulus Ya. Di semester 8 itu digoreng gitu. Skripsimu urusin, itu cutting yang udah semester 10 dan seterusnya gitu. Oh. Itu kan lumayan rame di media sosial gitu. Padahal hasilnya mahasiswa yang baik atau mahasiswa yang cukup cerdas, kalau saya pikirkan ketika dia berorganisasi juga akademiknya juga jalan memang. Sehingga kalau Mas Dendi semester 7 ini ya, semester 7. Apa ada rencana untuk nambah semester ini? Kalau rencana sih tidak ada. 7 tahun. Karena rencana nggak ada untuk lanjut semester atau untuk nambah semester, rencana nggak ada. Karena satu, komitmennya sudah ada. Ya. Targetnya sudah dibuat. Jadi ya tahun ini ya selesai. Jadi intinya satu, ya konsisten itu tadi. Konsisten terus. Tapi kalau kemarin Mas, yang saya rasakan itu gini. Menginjak ke semester 8, Iya. skripsi apa segala macam. Saya tuh juga sambil berpikir, saya tuh memang sudah layak lulus atau belum layak. Seperti apa sih gitu rasanya nanti ketika saya sudah lulus dengan kondisi yang sebenarnya saya belum siap gitu, menyandang gelar sarjana. Gitu. Ya, karena ketika kita sudah mengambil skripsi itu kan sama aja ujiannya mahasiswa kan. Ujian sama mahasiswa yang benar-benar kita habis ini dilepas ke masyarakat. Bekal kita itu apa, sudah cukup apa enggak? Iya. Misal kayak Mas Dendi ambil ekonomi. Ekonomi yang seperti apa yang sudah saya dapatkan di kampus? Benar. Sosial apa yang sudah saya nantinya akan saya berikan ke masyarakat? Kan harusnya kan mahasiswa itu juga berpikir ke sana. Nah, kalau Mas Dendi apa memang sudah ada planning? Karena memang tadi sudah disampaikan konsistensi. Di semester 5. Apalagi Mas Dendi kan aktif-aktifnya organisasi. Dan sekarang juga masih menjabat. Nah, sekarang jadi jabat, jadi presma. Berarti kan ini nantinya kan apa ya? Saya berpikirnya adik-adik ini kan juga harus mencontoh Mas Dendi. Dalam arti ya semester 1 dia masih mencari jati diri lah. Semester 3 dia sudah mulai tahu jati dirinya, dia butuh konsistensi masalah ini. Kasih apa ya, tip dan trik ke adik-adik itu apa memang pada saat diskusi atau memang di organisasi mahasiswa apa sangat penting? Sebenarnya untuk tips and trik itu setiap kali pertemuan, mau pertemuan ya formal non formal, itu sering dikasih pemahaman terkait hal-hal seperti itu. Cuman masalahnya satu, berbicara soal tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran mahasiswa yang per hari ini saya lihat itu kan sangat minim. Contoh, ketika kita berdiskusi sama mereka yang artinya semester-semester awal lah, mengajak mereka, ayo coba gabung organisasi biar belajar dari awal. Prosesnya dibentuk dari semester 1 biar apa? Biar nanti semester ke atas itu kan nggak perlu bingung lagi karena dia sudah mengetahui dasar-dasarnya. Nah, hal-hal seperti itu yang per hari ini saya rasakan ketika berdiskusi sama adik-adik semester, mengajak diskusi di tempat manapun, itu satu, masih fokus kuliah dulu. Jawabannya itu, masih fokus kuliah dulu. Nanti coba semester depan. Itu sebenarnya salah satunya karena sudah digoreng oleh isu. Telah digoreng oleh isu. Makanya ketika seperti itu ya memang susah untuk mengajak. Awal-awal harus digitalisasinya kencang banget. Tapi kan kalau misal kritik itu memang mahasiswa itu ya tidak bisa dipungkiri, apalagi kalau misal ada pemerintah. Kita ngomongin pemerintah Kabupaten Banyuwangi lah. Habis itu kita membuat program ini. Mahasiswa yang tadinya apatis tadi sampaikan biasanya gencar-gencarnya untuk mengkritik. Tapi ketika diajak berdiskusi, ini seperti apa ini? Apa yang harus saya... Karena kalau nggak cukup, nggak cukup apa bekal untuk mengkritik kan? Nggak cukup mateng. Sehingga ketika disampaikan, ya halnya aja kayak kemarin kan, bahasanya ada PPh 21 naik, seperti itu. Ayo kita
kita Kajian. demonstrasi atau kita kajian, itu kan malah kebingungan. Padahal kritiknya keras-keras. Iya. Kalau misal Mas Dendi seperti itu gimana? Jadi ada isu-isu penting nih terkait masalah, ya kita ngomongin Banyuwangi saja. Ada program yang sifatnya tidak mewakili kepentingan Iya. rakyat lah misalkan. Nah itu seperti apa kalau menyampaikannya kepada teman-teman di organisasi? Satu, ketika diskusi sama teman-teman di organisasi, itu berbicaranya awalnya itu ketika kita berbicara semua pasti sepakat. Iya. Pasti sepakat. Kalau ayo kita lakukan kajian untuk kita bongkar isu-isu ini yang tidak sesuai dengan artinya kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Itu kita sering gali, Mas. Kita sering buat kajian, kita sering gali datanya untuk kita cari tahu informasinya seperti apa. Nah, teman-teman itu excited. Tapi dari segi aktualisasi itu nggak ada, kosong. Karena satu, mereka terpaku pada kebijakan kampus. Iya. Contoh, oke lah kita diskusi untuk mau aksi, mau buat gerakan segala macam. Tapi kebijakan kampus kalau melarang, ketika kamu melakukan aksi, yang menjadi tantangan buat kamu adalah apa? Nilai IP kamu dipotong atau direndam. KIP-mu dicabut. Nah, itu yang membuat ketakutan mahasiswa itu sampai sekarang itu benar-benar ada. Oke. Karena mereka masih terpaku pada kebijakan itu. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara tentang gerakan mahasiswa apa segala macam, ya kembali lagi dimulai dari tingkat kesadaran. Kita peka nggak sih terhadap isu-isu yang artinya merugikan masyarakat? Iya. Nah, itu yang sebenarnya menjadi masalah. Iya, benteng Iya. tingginya yaitu kita sebagai mahasiswa ya memang kita kuliah itu tujuannya apa? Ya lulus. Iya. Plusnya itu kan kita berorganisasi. Iya, Iya memang. Yang bekalnya itu nantinya kan kita buat ke masyarakat. masyarakat. Tapi Iya. tujuan awal kamu kuliah apa? Ya lulus. Iya. Nah, itu Urgensinya, tapi ya itu kembali lagi saya juga mengutip dari kalimat yang disampaikan Tan Malaka ketika perguruan tinggi atau lulusan perguruan tinggi, kurang lebihnya mungkin kesimpulannya seperti ini. Itu ternyata tidak merasa terlalu tinggi untuk berbaur dengan para petani atau masyarakat di kalangan bawah, maka ya lebih baik pendidikannya nggak ada sekalian gitu. ya. Karena kembali lagi dasar dari perguruan tinggi, pendidikan tinggi itu ada tridharma gitu. Ada momen pengabdian di situ. Apa yang kita pelajari juga itu kan berdasarkan isu di lingkungan, di sosial. Kondisi di bawah seperti apa kita kaji secara akademis. Iya. Kumpulkan data-data empirik melalui observasi, eksperimen, sosial eksperimen atau secara sains mungkin untuk mendapatkan fakta-fakta yang valid sehingga timbul solusi-solusi yang bisa ditawarkan untuk penyelesaian masalah di bawah. Namun kondisinya kembali lagi ketika tingkat kesadaran mahasiswanya sendiri itu sangat minim, maka ya sulit sekali tercapai. Sulit. Lulus nanti mau jadi apa? Gitu. Benar. Kalau orientasinya juga ya hanya tentang ya untuk kerja saja, ya nanti apa peran dia di masyarakat itu kan nanti akan dipertanyakan. Saya pernah diskusi juga sama salah satu, saya bilang itu dia itu salah satu tokoh pemimpin adat, kampung adat di Batara, namanya Pak Widi. Dia ngomongnya pakai bahasa Jawa. Awakmu kuliah S1, S2, S tungtung lah guys. Tapi lah awakmu gak iso nggawe perubahan nang daerahmu. Ya podo ae. Buat apa? Iya. Gitu. Karena urgensi dari pendidikan itu ya kembali lagi ke masyarakat. Benar. Kepedulian sosial di situ. Dari situ saya juga akhirnya berpikir, oh iya. Apalagi basic saya sains, Pak, bukan di sosial humaniora gitu. Saya bukan anak fisip, bukan yang memang basicnya humaniora. Sehingga saya juga berpikir di situ, dengan media apa saya bisa lebih mengenal kondisi dan situasi di masyarakat. Ya melalui organisasi. Gitu. Melalui organisasi, dengan kajian, dengan diskusi dengan teman-teman, dengan gerakan-gerakan pengabdian di masyarakat gitu-gitu. Akhirnya dari situ, oke Pak, saya pahami, saya mikir akhirnya apa yang kiranya bisa kita bantu di masyarakat sejak saat itu. Akhirnya kegiatan pertama yang diselenggarakan saya dengan teman-teman di organisasi saya waktu itu penyelamatan sumber mata air di daerah sana, karena dapat urgensi bahwasanya di sana
sumber air yang namanya sumber mata air Dilem itu digunakan kurang lebihnya 300 KK di daerah sana. Gitu. Sehingga ini menjadi sektor utama, tumpuan utama suplai air untuk kehidupan masyarakat. Itu kan satu contoh. Sehingga ketika terjun di masyarakat juga itu kan kita lebih paham bener. Cara komunikasi masyarakat seperti apa, keresahan-keresahan apa lagi yang ada. Itu yang nggak bisa dapat di bangku perkuliahan. Iya, itu kita nggak dapat, Pak. Nggak dapat. Kalau di perkuliahan ya apa mungkin istilahnya jarang sekali. Ya, tapi saya bersyukur ketika memang masih ada dosen yang mau mengajak mahasiswa itu untuk terjun pengabdian di masyarakat, turut dalam riset-risetnya di masyarakat. Itu luar biasa sekali. Walaupun ya sekarang riset kan juga kesannya tidak terlalu penting bagi negara, lebih penting MPG. Kan kondisinya seperti itu. Iya. Ya, jadi akhirnya ada beberapa hal yang sebenarnya itu perlu dimasifkan tapi terbatasi oleh regulasi-regulasi samanya tadi jangan kampus. Jadi belum lagi harus digitalisasi. Itu kan berdampak sekali. Sangat berdampak. Berdampak sekali. Tapi ya kembali lagi ini kan jenengan sudah akhir masa jabatan ya berarti. Sudah sekarang. bulan depan terakhir. Berarti udah mulai prepare regenerasi sekarang. Ya kalau prepare-nya sudah, cuman lihat secara strateginya nanti dari regenerasi itu seperti apa. Oke. Namun kesan apa yang ingin Mas Dendi sampaikan atau tinggalkan di kepengurusannya sekarang sehingga harapannya juga menjawab tantangan di periode yang akan datang. Nah, karena yaitu tadi harus digitalisasi kita tidak bisa tahan. Kita harus belajar juga dari situ untuk beradaptasi dengan teknologi yang ada, AI segala macam. Tapi di sisi lain gembosi, bahasanya area-area lek nyangkruk ngopi gembosi. Iya. Justru mendorong kemunduran apa ya, kemunduran intelektual, kepekaannya menurun karena interaksi dengan sosialnya berkurang, dampak dari gadget. Nah, mungkin pesan dan kesannya dari periode saya untuk periode ke depan, satu harus lebih baik dari periode saya. Karena berbicara soal pemimpin itu tidak semua 100% itu sempurna. Tidak semua 100% sempurna. Menjadi seorang pemimpin itu tidak ada yang istimewa, tidak ada yang sempurna. Karena apa? Banyak kekurangan pasti. Dan menjadi pemimpin itu satu, siap untuk menerima kritikan. Kalau jadi pemimpin yang mudah baperan, ya nggak usah jadi pemimpin. Iya, sepakat tuh. Kalau jadi pemimpin yang artinya mudah baperan, kita ngomong ini artinya cepat tersinggung, ya nggak usah. Karena apa ya? Kalau kita menjadi pemimpin terus kita dikritik, itu kan artinya membangun, memotivasi kembali. Jadi kalau kritiknya itu kita artinya hilangkan, waduh bahaya soalnya. Soalnya apa? Ketika kita berbicara tentang pemimpin, itu kan nilai plusnya itu kan jabatan. Jabatan itu kan cuma pengakuan sementara untuk kita yang artinya memimpin. Jabatan itu kan pengakuan sementara. Nilai plus lah jabatan itu. Tapi bagaimana ketika kita sudah masuk dalam organisasi, bagaimana ketika kita artinya berkecimpung dalam organisasi itu, kita mampu untuk menghidupkan organisasi. Baik kalau kita mau mencari hidup di organisasi ya susah. Mencari hidup di organisasi. Iya, kalau masuk di organisasi itu ya tujuannya ya menghidupkan organisasi, bukan mencari hidup di organisasi. Itu yang per hari ini ya saya lihat seperti itu. Oke, iya memang. Dan ketika ya artinya sudah mengenal kehidupan dalam organisasi, ya jangan pernah tanya nanti apa yang nanti organisasi berikan kepadamu, tapi tanya apa yang harus kamu berikan pada organisasi. Nah itu menjadi goals paling penting lah pada akhirnya untuk seorang pemimpin. Seperti itu. Sehingga mereka bisa berkontribusi. Kontribusi. Itu bukan semata-mata organisasi, Benar. tapi nanti ada bentuk-bentuk aktualisasi. Benar. Di masyarakat, di lingkungan. Nah itu yang membangun. Oke. Tapi orang tua seperti apa ketika Mas Dendi kembali lagi ke awal perkuliahan? Orang tua yang saat ini sudah perubahan pola pikir, perubahan sikap. Orang tua menanggapi ini ke Kupang udah berapa dari misalnya sampai semester 7 ini sudah berapa kali pulang ke Kupang? Saya belum pernah pulang, belum pernah balik ke Kupang. Dari awal ke sini, palingan libur semester.
libur semester itu yo palingan keliling lah daerah-daerah di Jawa Timur, contoh kayak Malang. Apalagi saya kan di Sidoarjo. Sidoarjo, Malang, ya Surabaya. Orang tua tetap di Kupang. Orang tua di Kupang, ayah di Bali. Oh, ayah. Makanya pernah ke Bali. sering. Oh, sering. Masih Sering. bertemu dengan bapak orang di Bali kan? Ya? Masih. Yo palingan ke Bali itu karena kan dekat juga kan. 2-3 hari ya pulang. Ya sering ke Bali, kalau libur ya sering ke Bali, tapi kalau bosan di Bali ya eksplor lah yang tempat-tempat lain. Ya seperti ke Jogja juga. Oke. Ah, dengar-dengar ini kan BEM itu kan ada organisasi lain kayak aliansi-aliansi di Banyuwangi. Oke. Nah, di Banyuwangi. Mas Dendi juga ikut aliansi itu. Ya ikut Oh, berkecimpung. Berkecimpung. Apa sih kelebihan dari aliansi, atau apa sih kenapa kok kita butuh punya aliansi di Banyuwangi, atau memang kita harus pola pikirnya harus sama di setiap kampus? Kan pasti Ya. Mas Dendi punya karakter sendiri Iya. di kampusnya, Mas Dendi punya di kampusnya, ini kita jadikan satu nih Iya. di aliansi. Apa yang jadi tujuan utama kok ikut aliansi, atau memang mulai dulu ada aliansi atau seperti apa nih? Oke. Ketika saya menjabat jadi ketua BEM tahun kemarin 2024, itu bulan pertama, awal menjabat lah, awal bulan 1-2 bulan itu kan belum tahu kalau ada aliansi, belum terbentuknya aliansi. Memang sudah tahu ada isu-isunya, cuman waktu itu belum terbentuk. Iya. Karena waktu itu kita juga sempat membahas sama Pres Gali di mana itu ya, Cafe Pidis waktu itu. Iya. Nah, ketika kita membahas untuk melaksanakan kongres atau ya pergantian ketua lah di periode yang baru, itu kan banyak yang sudah mau demisioner, artinya masa jabatannya udah mau habis, jadi ketunda. Iya. Akhirnya menunggu teman-teman yang sudah selesai demisioner dan sudah terpilihlah regenerasi yang baru kita berbicara, kita rapat untuk membentuk aliansi yang baru. Nah, perbedaannya pasti di setiap kampus internalnya masing-masing itu memiliki perbedaan. Cuman ketika kita membentuk aliansi, satu, kita berbicara tentang relasi. Iya. Karena satu, relasi itu kan sangat penting juga ketika kita berorganisasi. Relasi itu sangat penting. Jadi kalau sudah masuk dalam organisasi, relasi yang artinya kita awalnya nggak kenal kan bisa saling kenal. Nah, kita juga bisa menyatukan persepsi dari situ. Ya. Jadi aliansi ini terbentuk juga atas satu persepsi yang kita buat dan atas hasil musyawarah juga, akhirnya aliansi ini terbentuk. Karena kesepakatan secara musyawarah. Berarti Mas Dendi ya juga masuk di keanggotaan atau kepengurusan kalau misal BEM di setiap kampus itu? Kalau untuk aliansi BEM Sebanyuwangi, kebetulan saya di bendaharanya. Oh, di bendaharanya. Bendahara aliansi. Jadi dulu gini, Pak. Ketika saya bareng sama teman-teman, karena aliansi itu kan vakum berapa tahun ya? Dari Mas Aris itu? Iya, dari Pres Aris, memang dari itu vakum. Kemudian kita gagas lagi. Waktu itu cuman masih terbentur banyak hal sama Pres Epen waktu itu dari Untak, sehingga banyak agenda-agenda yang sebenarnya itu harusnya segera direalisasikan. Contohnya kongres itu ya tertunda akhir masa jabatan apa segala macam seperti itu. Tapi secara narasi yang kita inginkan di waktu itu, kenapa pertanyaannya kan kenapa kok aliansi ini harus ada dan tetap harus eksis gitu. Karena penyamaan persepsi dari semua kampus itu harapannya tergabung jadi satu untuk menimbulkan satu impuls. Ya. Dampak nanti secara aktualnya di lapangan gitu. Dalam kita mengkritisi kebijakan pemerintah ataupun isu-isu sosial. Benar. Seperti itu. Harapannya juga dari masing-masing kampus, dengan banyaknya warna karakter dari masing-masing kampus, juga semakin banyak saran dan masukan yang masuk. Benar. Sehingga sudut pandangnya lebih luas lagi. Narasi-narasi yang seperti itu yang memang harus terus masif lah digencarkan, disampaikan ke teman-teman, sehingga juga motivasinya mulai lebih terbangun lagi, lebih melek lagi terkait tentang Iya, tapi kalau menurut saya kan mahasiswa ini kan ya kena framingnya media kan. Iya. Apalagi media-media sekarang ya, apalagi kayak misal TikTok, Instagram, dengan kejadian-kejadian, pasti kita tolak ukurnya kan di Jakarta, di kota-kota besar. Iya. Mahasiswa sampai dipukuli, itu kan jadi framing negatif.
yang ketika kita mau melakukan aksi, Iya. ya kita takut nantinya kita dipukuli mahasiswa, meskipun Iya. dengan kajian yang Matang. tadi matang. Karena di sisi lain ada juga dari sisi orang tua, nggak usah lah ikut-ikut nanti ini nanti itu, bahaya nonton di daerah mana, seperti halnya kemarin demonstrasi besar kan DPR apa segala macam chaos di situ, itu juga orang tua mewanti-wanti. Tapi kalau Mas Dendi menanggapi hal seperti itu seperti apa? Terkait gerakan mahasiswa ini. Ya, gerakan mahasiswa yang benar-benar kita pun udah kajian yang sangat matang nih, tapi ada beberapa bahasanya ya mahasiswa yang saya bawa, dalam arti udah saya kasih kajian yang matang, kok tetap gak ikut, kok gembosi gitu. Berbicara tentang gerakan mahasiswa ya, sebenarnya berbicara tentang gerakan mahasiswa ini kita berbicara dari segi kemanusiaan. Berbicara dari segi kemanusiaannya dulu. Nah, bagaimana di situ tentang value, moral, itu kita bisa, artinya kita bisa tuntaskan. Tapi per hari ini yang kita lihat gerakan-gerakan mahasiswa itu kan banyak yang artinya ikut arus. Dia ikut demo, ikut aksi, tapi dia nggak paham apa tuntutan yang kita bawa. Secara mendasar. Nggak nyampe di situ. Jadi secara radikal kalau ada yang tanya, tadi kamu ikut aksi, terus tuntutannya apa? Lah bingung. Nah itu mahasiswa-mahasiswa yang per hari ini yang saya lihat seperti itu. Ketika kita diskusi ya berdua bertiga kan nggak canggung, jadi dia bisa, artinya bisa menyampaikan. Tapi pada saat dia ikut aksi, kok ketika ditanya ngeblank dia. Nah itu mahasiswa-mahasiswa yang artinya ikut aksi tapi ikut arus supaya masyarakat lihat, oh dia peduli terhadap bangsa. Itu kan kayak gitu ya. Itu kan kayak mahasiswa-mahasiswa yang apa ya? Ya ketika ada wartawan nanti digembosi seperti itu tanya-tanya. Iya. Saya juga soalnya ada beberapa hal yang sempat juga bukan kita nggak peduli, tapi saya memang menarik diri dari kegiatan-kegiatan aksi di lapangan gitu. Karena ada beberapa hal yang saya pertimbangkan di situ juga secara personal, apalagi itu pemahaman terkait tentang kajiannya, ini datanya cukup nggak, dan seterusnya gitu. Kemudian mitigasi yang lain. Tapi kembali lagi ya Mas, adanya forum aliansi BEM itu kan harapannya bisa cukup mewadahi, gitu. Bukan hanya dari masing-masing kampus, bahkan apa yang didapatkan dalam aliansi, sharing diskusi di masing-masing dari masing-masing kampus, di situ kita kumpul. Mungkin kampus A ini dapat informasi baik dari kampus B untuk saran dan masukan atau satu bentuk gerakan yang bisa diimplementasikan di internal gitu, untuk membangun kepedulian dan seterusnya. Itu kan aliansi kan sebenarnya juga berupaya untuk memadai hal itu. Sehingga nanti ketika memang mau bergerak dalam satu suara menyampaikan gagasan segala macam, ketika memang entah itu aksi atau audiensi, itu juga lebih enak. Nah itu. Namun ya jadi kemarin tuh gini Pak, juga ada beberapa kampus yang istilahnya menarik diri dari aliansi. Saya tidak paham secara urgensinya mereka seperti apa. Ya karena memang ya itu kembali lagi tentang karakter. Kemauan, idealis dan seterusnya. Iya, berarti seperti itu kan. Kalau menurut saya kan ada beberapa poin atau biasanya kan yang dilakukan oleh aliansi itu tidak sejalan dengan apa yang diinginkan secara kepentingannya. Padahal, tapi dugaan saya itu sederhana. Kita hanya ada miskomunikasi nih kayaknya gitu ya. Ketika memang kepentingannya satu untuk masyarakat, lantas kenapa menarik diri? Sebenarnya seperti itu saja. Karena apalagi kalau misal aliansi ini kan ya condongnya ke kepemimpinan kan. Jadi ada sempat ya beberapa istilahnya ya, kesan-kesan kepentingan tertentu. Jadi teman-teman secara mayoritas lebih memilih untuk katakanlah memilih si A nih untuk jadi koordinator gitu. Jadi ini ada beberapa yang menarik diri karena nggak pro istilahnya gitu. Tapi ya kembali lagi ketika urgensinya kita untuk masyarakat, lantas kenapa? Ada kepentingan lain kah? Harusnya ada udang di balik batu. Ketika menjadi koordinator ada uang yang terselubung. Yang ditakutkan
Gitu. Jadi Iya. ya itu tadi, Pak. Di sisi lain kita juga harus atasi anak-anak yang apatis, yang kurang peduli. Ada nih yang sok peduli. Nah, benar. Sebenarnya mungkin dia peduli, tapi dia terlalu kaku dengan pemikirannya. Seolah-olah ya mungkin itu dia nilai benar. Tapi kita memandang itu bukan suatu hal yang negatif atau hal yang salah. Ya karena kembali lagi kebebasan dalam berekspresi apa segala macam itu kan otoritas masing-masing. Iya, gitu. Ada parameter etiknya sendiri di situ kan. Sehingga kita juga tidak bisa terlalu mengintervensi. Tapi sebenarnya saya juga dulu diskusi sama Pres Epen Untak. Harapan kita membangun forum dengan menyatukan semua presma dari sekian banyak kampus yang ada di Banyuwangi, membuat satu bentuk gerakan yang memang itu membuat dampak. Itu menjadi urgensi. Kenapa kok forum ini harus ada? Tapi karena ada mungkin yaitu perbedaan kepentingan, maksud dan tujuannya entah itu kurang dipahami atau seperti apa, sehingga sebagian mungkin lebih memilih sendiri. Terakhir coba kasih closing statement untuk adik-adik yang nantinya berjuang di organisasi, dan juga untuk keluarga yang nonton di rumah, sehingga kan apalagi tidak pernah pulang di Kupang. Iya, benar-benar. Iya, kangen sudah ini. Tapi kalau sama ibu sering VC ya? Sering, tiap hari malah itu. Aman berarti. Kasih closing statement, apa sih pentingnya organisasi di kampus, habis terus nantinya kedepannya dengan model kepemimpinan yang Mas Dendi sudah lakukan, itu coba dikasih sistem buat adik-adik dan juga buat keluarga di rumah. Oke. Jadi berbicara soal, ya artinya anak-anak muda, berbicara soal mahasiswa yang nantinya teman-teman yang mau mengikuti organisasi, satu, perubahan karakter itu dimulai dari diri sendiri. Perubahan karakter itu dimulai dari diri sendiri ketika kita konsisten. Dan ketika teman-teman sudah mulai untuk masuk dalam organisasi, artinya teman-teman sudah berkecimpung dalam dunia organisasi, satu yang perlu teman-teman ketahui bahwa ketika masuk di organisasi itu, satu tujuannya cuma satu, menghidupkan organisasi. Karena sampai kapanpun ya organisasi harus tetap ada. Eksistensi organisasi ini mau sampai kapanpun kan terus berkelanjutan. Jadi secara pemikiran kognitifnya mahasiswa itu saya rasa ada. Cuman bagaimana mereka itu menyaring informasi untuk lebih tahu kehidupan dalam berorganisasi. Nah, terus berbicara soal ketika kita sudah masuk dalam organisasi, ketika diajak untuk buat gerakan yang artinya sifatnya kepedulian, sifatnya terkait kemanusiaan, ya artinya apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dikaji datanya, yaitu gerakan-gerakan mahasiswa itu jangan hanya artinya pekat dalam asumsi, tapi dia juga harus bening dalam aksi. Bening dalam aksi. Karena ya per hari ini yang kita lihat, kalau nggak dijadikan korban politik, berarti ya karena apa? Gerakan mahasiswa yang dulu sama yang sekarang kan kita bisa melihat perbedaannya. Bahwa kalau yang dulu-dulu kan kalau gerakan mahasiswa ketika berbicara tentang kemanusiaan, semua dengan semangat eksekutifnya ikut menuntaskan artinya kebijakan-kebijakan yang artinya merugikan masyarakat. Tapi sekarang kita melihat ketika ada aksi atau gerakan mahasiswa, kalau nggak ada sistem transaksional di belakang, berarti nggak bisa itu. Nah sekarang itu sistemnya kan transaksional, praktis. Jadi ya. Iya kembali tadi saya bilang udah. Jadi ya harapannya yang saya simpulkan itu juga gini Mas. Dari awal kita diskusi juga. Yang pertama terkait tentang kepedulian itu memang dibangun dari diri sendiri. Kemudian terkait tentang kalimat yang Jinan sampaikan, bahwasanya ketika sudah tergabung dalam organisasi maka hidupilah organisasi. Jangan cari hidup di organisasi. Jangan cari hidup di organisasi karena memang secara mendasar di organisasi manapun itu pasti punya urgensi, kepentingan, gerakan yang pastinya berdampak. Sehingga kenapa kok kita perlu berperan di situ? Saya mungkin pembedahnya seperti itu ya, atau menafsirkannya seperti itu. Karena yang saya rasakan juga seperti itu. Jadi ketika masuk dalam organisasi, di sisi lain sambil dia juga belajar membangun relasi, membangun pemahaman, pola pikir dan seterusnya untuk membuat dampak dan
menghidupi organisasi. Walaupun di sisi lain arus digitalisasi juga masih kental kita rasakan dan kita juga tidak boleh anti dengan itu. Kita harus tetap beradaptasi secara cepat di situ. Namun harapannya di situ ada parameter etik yang bisa ditentukan dari masing-masing personal. Parameter etik yang bisa dipahami untuk ditindaklanjuti sehingga tidak mudah terdistraksi oleh informasi-informasi entah itu berita hoax atau hal-hal yang sifatnya mungkin bisa dianggap kontroversial dan kecenderungannya membuat kecemasan. Nah gitu. Karena seringkalinya beritanya abu-abu kan gitu. Dan harapannya juga di waktu yang akan datang berarti jenengan berpesan terhadap adik-adik selain juga kepedulian dan kemauan belajar di arus digitalisasi. Namun di situ pemahaman terkait tentang idealisme itu sebenarnya tidak bisa dibayar oleh transaksi apapun. Idealisme nggak bisa dibayar dengan transaksi apapun. Karena satu, ide itu kan mahal. Jadi kalau kita cepat terpengaruh, jadi hal-hal seperti itu terus dinormalisasikan, itu kan terus menerus akan berkelanjutan. Artinya adik-adik yang baru mau ikut berkecimpung, ketika sudah mengetahui hal-hal seperti itu kan, itu yang membuat mereka kayak apa sih? Ternyata seperti ini. Nah sebenarnya setiap organisasi itu kan nggak jelek. Setiap organisasi itu mengajarkan hal-hal baik. Nama organisasi itu nggak jelek. Yang membuat organisasi itu jelek kan oknum-oknumnya, oknum-oknum yang ada di organisasinya. Karena itu satu, dia bukan menghidupkan organisasi, dia malah mencari hidup di organisasi. Itu yang artinya yang perlu digarisbawahi dan dibenahi. Ini miris juga. Sehingga tindakan-tindakan yang merujuk pada aksi dan upaya-upaya untuk pembenahan sosial selaku akademisi kita di mahasiswa itu bisa lebih masif dan dampaknya lebih bisa dirasakan. Akselerasinya bisa lebih cepat. Gitu ya Mas Dendi. Benar sekali. Terima kasih Mas Dendi. Siap, sama-sama. Mau diundang di podcast sama-sama diskusi yang singkat inilah. Iya, sebenarnya masih banyak hal yang mungkin bisa kita diskusikan terkait tentang isu apalah segala macam. Ya next lah. Ya next time part 2 lah kita buat nanti. Ya mungkin kita juga perlu nanti diskusi dengan teman-teman di aliansi. Siap. Upaya-upaya. Ya kita undang teman-teman di aliansi. Narasi. Kebetulan koordinatornya juga kan masih di Surabaya. Jadi ya koordinatornya ya artinya mengutus saya untuk jadi representatif mewakili aliansi untuk menyampaikan aspirasi. Siap, terima kasih segala Mas Dendi. macam. Siap, sama-sama. Keluarga di Kupang. Siap, sama-sama. Dan juga sama teman-teman organisasi di kampus. Baik. Dan harapannya kembali lagi gerakan mahasiswa harus tetap hidup atas dasar kepedulian yang murni gitu. Dan jernih atas dasar transaksional. Bukan. Tanpa transaksional. Siap. Jadi terima kasih Mas. Siap. Thank you. Next time. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya di malam hari ini diskusi gerang. Terpaksa harus kita sudahi terlebih dahulu. Next episode kita akan ketemu lagi juga dengan teman-teman dengan narasumber yang lebih informatif tentunya untuk tetap menarasikan hal-hal yang perlu untuk dipahami dan diketahui juga oleh masyarakat secara luas tentunya di situ. Dan pesan untuk malam hari ini, gerakan mahasiswa tidak boleh mati, tidak boleh redup. Forum-forum diskusi sama halnya dulu di revolusi Perancis terjadi juga karena ngopi. Diskusi santai juga tidak dengan banyak orang tapi menimbulkan gerakan dan impact ledakan yang cukup luar biasa sehingga dikenal sejarah. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kita akhiri. See you. Sampai jumpa di episode selanjutnya.